Kalau tidak, kita lanjut sana aja. Masih panjang ini. Lanjut aja. Lanjut. Jadi itu sekali. Nah, berikutnya adalah hindarkan hal-hal yang berkaitan dengan khitbah ini, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Karena ternyata juga dia menjadi aktivitas yang natural juga, ya. Natural itu begini. Yang namanya meminang itu juga berlaku di agama lain. Sehedon-hedonnya sebuah masyarakat, tetap mereka konteks menikah itu selalu ada proses melamar. Meminang itu selalu ada. Dan tentu saja meminang ini adalah sebuah langkah sebagai persiapan adanya pernikahan. Ya, kata di kelompok hedon sekalipun bahwa namanya meminang ini menjadi sebuah proses yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus menjaga benar agar kita bersih dari hal-hal yang tidak diridhoi, ya, dari hal yang dilarang di dalam agama kita terkait dengan khitbah. Misalnya tukar cincin, ya, misalnya, kemudian ada anggapan bahwa khitbah itu adalah sudah menikah, tinggal menunggu resminya saja, menunggu peresmiannya saja. Kayak bangunan sudah selesai bisa ditinggali tapi belum syukuran, kira-kira begitu. Tidak. Khitbah ini adalah belum menikah, 100% tidak menikah. Yang kemudian mengikat khitbah itu adalah hanya larangan bagi siapapun laki-laki untuk melamar si perempuan yang sudah dikhitbah, dan larangan siapapun perempuan yang dikhitbah untuk menerima laki-laki lain selain yang sudah melamarnya, kecuali ada pembatalan dari sang laki-laki yang melamar pertama kali. Hanya itu, titik. Ustaz, kalau ngasih hadiah boleh? Para ulama berpendapat boleh memberikan hadiah. Cincin boleh? Boleh. Cincin boleh, ya. Apalagi cincinnya kalau perlu 10, kalau 5 jari semuanya, cincin itu bagus. Atau 20 dengan jari kakinya sekalian, itu lebih bagus. Dengan kalung, dengan gelang, giwang, silahkan, ya. Kemudian dengan deposito juga boleh, ATM boleh, dan kartu kredit unlimited juga silahkan, ya. Suka-suka saja, mau kasih rumah, mobil, silahkan saja. Tetapi tentu saja kewajaran ini menjadi tuntunan, ya, tuntutan kewajaran. Dan sesungguhnya hadiah-hadiah itu di dalam konteks syariat kita untuk menunjukkan keseriusan dan keseriusannya. Jadi keseriusannya itu ya dengan hadiah itu, tidak keseriusannya ditunjukkan dengan kapan sayang, I love you, SMS-an, pertemuan pacaran, pegangan, nonton bareng dan lain sebagainya, tidak. Karena itu semuanya tidak berlaku di dalam agama kita dalam status khitbah. Karena status khitbah ini adalah sekali lagi dia satu saja larangannya tadi, ya, si perempuan tidak boleh dilamar oleh laki lain selain dari yang melamarnya, kecuali setelah dinikah. Berikutnya masih tentang khitbah ini, berapa lamakah dari khitbah sampai dengan menikah? Berapa lamakah dari khitbah sampai menikah? Secepatnya itu bisa dalam hitungan menit, itu lebih bagus. Jadi datang khitbah langsung nikah, itu lebih bagus. Kan khitbah, gimana nih? Ini ada laki-laki ini mau sama Neng, mau nggak? Mau, ya udah, kalau mau, gimana? Nikah saya sekarang. Apa? Oh, mahalnya belum bawa, oh nganjuk aja, ngutang aja, ngutang. Apa? Boleh kan ngutang, dibayar nganjuk. Apa nganjuk bahasa Indonesia? Dibayar hutang. Boleh kan dibayar tunai, boleh juga dibayar kredit, boleh. Dibayar kredit. Itu silahkan, ya. Atau seminggu lagi, boleh. Mau digabung sama walimahannya, silahkan, ya. Karena walimah dengan akad tidak mesti, sunnahnya itu tidak mesti berangkai. Bisa nikahnya sekarang, walimahnya minggu depan. Nah, ini perhitungannya nih, nyari gedung, udah cari gedung itu untuk walimah, nikahnya sekarang aja biar cepat, nanti nggak jadi masalah. Karena sunnahnya adalah semakin cepat semakin baik, gitu ya. Lebih cepat lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Oh, kalau 3 bulan, 9 bulan,
Tetapi bila kemudian ada alasan-alasan yang makbul kaitannya, karena pernikahan itu tidak hanya antar personal, tetapi dia adalah antar keluarga, maka ini juga harus diperhatikan. Nah, begitu kira-kira. Ini hal-hal yang berkaitan dengan khitbah. Berarti berikutnya adalah sunnah itu adalah akad nikah. Nah, saya tidak mau bahas ya soal akad nikah, karena sudah ada undang-undang perkawinan 74. Datang aja ke KUA nanti dijelasin ya, tentang rukun, tentang segala macam. Tapi yang tadi yang saya sebutkan nggak dijelasin itu di KUA. Yang dijelasin itu nanti tentang rukun nikah. Kemudian ada calon suami, calon istri, mau dapat ada wali, ada saksi, terakhir adalah ijab kabul. Sudah selesai. Nah itu. Apa? Mahar pula wajib, dia tidak termasuk. Ya, karena tadi bisa ngajuk. Nah, kalau bisa ngajuk kan nggak ada kan? Bisa ngajuk, bisa ngutang. Tidak mesti kontan. Berarti dia tidak rukun, tapi sejatuhnya adalah wajib. Ya. Berikutnya adalah sunnah setelah akad nikah. Sebelum rinci membahas itu, apabila laki dan perempuan itu bersepakat dalam pernikahan, sesungguhnya dia sudah masuk kepada lingkungan keridhaan Allah. Kira begitu ya. Sudah masuk kepada ruang lingkup ridho Allah. Sudah masuk ruang lingkup barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka sesungguhnya ijab kabul akad nikah itu akan menguntungkan berbagai pihak, baik si perempuannya, baik si lakinya, baik keluarga perempuannya, keluarga laki-lakinya, juga masyarakat sekitarnya. Makanya dengan demikian dipastikan yang namanya nikah itu akan memiliki hikmah. Ada asrar di baliknya, ada rahasia-rahasia kebaikan di balik pernikahan itu. Apa saja? Yang pertama adalah istijabah fitrah. Yang namanya nikah itu adalah menyambut panggilan fitrah. Ya. Jadi sekali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya laki-laki itu punya kecenderungan kepada perempuan, juga sebaliknya perempuan punya kecenderungan kepada laki-laki. Di dalam syariat kita kecenderungan itu hanya bisa dihalalkan dengan nikah. Tidak ada sarana lain untuk menghalalkannya, apalagi pacaran. Nauzubillah. Jadi yang menghalalkan hubungan itu adalah nikah. Tanpa nikah maka tidak ada hubungan apapun kita dengan lawan jenis. Bersyukur kita sebagai muslim, justru ternyata Islam ini sangat mengagungkan proses pencapaian fitrah. Malah disebutkan agama kita itu adalah fitrah allati fattaran nasa 'alaiha. Agama fitrah yang manusia diciptakan atas fitrah itu. Dengan pemahaman, dengan demikian maka bila kita melaksanakan seluruh proses agama kita, maka kita tidak akan lepas dari fitrah kita sebagai manusia, malah terpelihara kefitrahan kita, termasuk tadi fitrah reproduksi, fitrah regenerasi, fitrah kecenderungan laki ke perempuan dan sebaliknya, itu juga dijaga dengan pernikahan. Justru ketakwaan kita itu salah satunya diwujudkan dengan nikah itu sendiri. Nikahu yasbutin ya masyarus syabab faman istata'a minkumul ba'ah fatazawwaju. Wahai para pemuda yang sudah ba'ah itu adalah istita'atul ma'unah wal jima, ya, kemampuan